Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Di sini ada saya, Safoktafi Hairunisa, ada Wita Herawati, Zahira, dan Muharomi. Pengertian audit sampling. Audit sampling adalah pengujian audit yang dilakukan atas sampel dari populasi bukti audit. Sebagai penerapan prosedur audit terhadap unsur-unsur suatu saldo akun atau kelompok transaksi yang kurang dari 100% dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. Auditor seringkali mengetahui mana saldo-saldo akun dan transaksi yang mungkin sekali mengandung salah saji. Auditor juga mempertimbangkan pengetahuan ini dalam perencanaan prosedur auditnya, termasuk sampling audit ini. Auditor biasanya tidak memiliki pengetahuan khusus tentang saldo-saldo akun atau transaksi lainnya, yang menurut pertimbangannya perlu diuji untuk memenuhi tujuan auditnya. Makanya dalam hal ini audit sampling sangat berguna. Ada alasan pengujian sampel. Yang pertama, karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya yang dimiliki oleh auditor. Yang kedua, karena hasil pengujian atas sampel tidak akan berbeda dengan pengujian atas populasi. Yang ketiga, validitas pengujian berdasarkan sampel dapat diuji secara ilmiah dan bisa diterima secara umum. Yang keempat, praktik pengujian sampel telah berlaku umum, dipraktikkan pada sebagian besar keputusan ekonomi, bisnis, sosial, dan politik. Lalu ada penerapan pengujian sampel. Audit sampling diterapkan pada kedua macam pengujian audit, yaitu yang pertama, pengujian sistem pengendalian intern atau test of control, yaitu pengujian atas efektivitas standar prosedur proses bisnis yang disebut dengan atribut sampling. Yang kedua, pengujian substantif atau substantif test, yaitu pengujian atas kewajaran akun-akun dalam laporan keuangan yang disebut juga dengan variable sampling. Selanjutnya, ada dua pendekatan umum dalam sampling audit yang dapat dipilih auditor untuk memperoleh bukti audit kompeten yang cukup. Yang pertama, ada sampling non-statistika. Sampling non-statistika tidak memungkinkan auditor untuk mengukur risiko pengambilan sampel secara objektif, karena setiap unit populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Dengan menggunakan pemilihan secara acak, auditor bisa lebih yakin karena sampel yang terpilih cenderung mencerminkan nilai populasi. Lanjut. Yang kedua ada sampling statistika. Sampling statistika memungkinkan auditor internal mengukur risiko pengambilan sampel, yaitu risiko bahwa suatu sampel tidak mencerminkan populasi. Untuk mengukur risiko tersebut secara statistik, maka pemilihan sampel haruslah acak. Pemilihan acak berarti bahwa setiap unit dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Next. Selanjutnya ada pilihan metode sampling. Yang pertama, kedua sampling sama-sama baik dan sama-sama bisa digunakan. Efektivitas sampling ditentukan oleh tingkat kompetensi pengguna metode sampling. Yang kedua metode sampling juga sama-sama mengandung risiko salah dalam menyimpulkan hasil sampling atau salah saji, baik risiko sampling maupun risiko non-sampling. Lanjut. Ada 3 dasar pemilihan metode sampling. Yang pertama, pertimbangan biaya dan manfaat atau cost and benefit. Yang kedua, volume dan karakteristik transaksi. Yang ketiga, tingkat kompetensi dalam menggunakan metode sampling. Lanjut. Manfaat sampling statistika. Ada 4 manfaat sampling statistika. Yang pertama, penentuan sampel lebih efisien. Yang kedua, pengukuran kecukupan bukti lebih terarah. Yang ketiga, pengevaluasian sampel lebih terarah. Yang keempat, memudahkan auditor di dalam mengkuantifikasikan dan mengkontrol risiko sampling. Lanjut. Selanjutnya, ada risiko sampling. Risiko sampling adalah risiko dalam pengujian sampel yang diambil oleh auditor tidak mewakili populasi, sehingga auditor menarik kesimpulan yang salah atas saldo akun atau kelompok transaksi.
Risiko sampling itu dibagi ada dua, yaitu pada pengujian pengendalian. Yang pertama, yaitu ada the risk of assessing control risk too low. Artinya, risiko membuat kesimpulan SPI efektif pada SPI itu tidak efektif. Yang kedua adalah the risk of assessing control risk too high, yaitu risiko membuat kesimpulan SPI tidak efektif padahal SPI itu efektif. Yang kedua, pada pengujian substantif. Pada pengujian ini dibagi menjadi dua, yaitu the risk of incorrect acceptance, yaitu risiko menerima kesimpulan yang salah. Dalam laporan keuangan saldo rekening mengandung salah saji material, tetapi saat disimpulkan, saldo rekening tersebut tidak mengandung salah saji material. Yang kedua, ada the risk of incorrect rejection, yaitu risiko menolak kesimpulan yang benar. Dalam laporan keuangan, saldo rekening tidak mengandung salah saji material, tetapi saat disimpulkan, saldo rekening tersebut mengandung salah saji material. Selanjutnya, ada risiko non-sampling. Risiko non-sampling adalah risiko audit bukan karena sampling. Seorang auditor mungkin melakukan prosedur untuk semua transaksi atau saldo dan gagal untuk mendeteksi salah saji yang material. Di sini ada beberapa sumber risiko non-sampling, antara lain human mistakes. Yang kedua, penerapan prosedur audit yang tidak sesuai dengan tujuan audit. Yang ketiga, ada kesalahan interpretasi hasil sampel. Yang keempat, ada mengandalkan informasi dari satu pihak saja yang mengakibatkan kesalahan jawaban konfirmasi. Selanjutnya, ada atribut sampling. Atribut sampling adalah salah satu pengujian sampling untuk SPI. Pengujian ini juga hanya digunakan jika terdapat bukti dokumenter sesuai dengan prosedur pengendalian, seperti prosedur otoritas, dokumen dan catatan, dan prosedur pemeriksaan independen. Atribut sampling ini umumnya digunakan untuk mendukung low level of control risk. Oke, kita masuk ke metode pengambilan sampel. Nah, untuk pengertiannya, teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel dari populasi. Sampel yang merupakan sebagian dari populasi tersebut. Kemudian diteliti dan hasil penelitian atau kesimpulan kemudian dikenakan pada populasi atau generalisasi. Secara umum, ada dua jenis teknik pengambilan sampel, yaitu random sampling atau probability sampling, dan non-random sampling atau non-probability sampling. Next. Nah, di sini kita menggunakan metode probability sampling. Probability sampling adalah suatu teknik pengambilan sampel yang menggunakan kaidah peluang dalam proses penentuan sampel. Dalam metode ini, pengambilan sampel bisa kita bagi dalam dua bentuk. Yang pertama, sampling without replacement, yaitu angka yang sama tidak akan diganti dengan angka lain dalam tabel angka random. Yang kedua, sampling with replacement, yaitu angka yang sama akan diganti dengan angka lain dalam tabel angka random. Oke, next. Nah, di sini kita masuk ke contohnya. Auditor akan mengambil 10 sampel dari populasi faktur bernomor 0001 sampai dengan 4000. Pengambilan sampel berdasarkan angka random menggunakan 4 angka pertama, dimulai dari baris ke-6. Nomor faktur terpilih adalah seperti tampak dalam tabel berikut ini. Next. Next. Oke, systematic sampling. Systematic sampling merupakan teknik sampling yang menggunakan nomor urut dari populasi, baik yang berdasarkan nomor yang ditetapkan sendiri oleh peneliti maupun nomor identitas tertentu, ruang dengan urutan yang seragam atau pertimbangan sistematis lainnya. Yang ke-1, systematic sampling adalah pengambilan sampel secara sistematis dengan kelipatan atau interval angka tertentu. Misalnya kelipatan 10, 20, 30, dan seterusnya. Yang kedua, angka interval yang dilewati disebut dengan skip interval. Angka interval dapat dihitung dengan cara mengambil populasi dengan jumlah sampel
Sehingga jika sampel sebanyak 40 unit akan diambil dari populasi sebanyak 2000 unit. Maka interval adalah 50 unit. Perhitungannya 2000 unit dibagi 40 unit. Yang ketiga, selanjutnya titik awal dari pemilihan sampel adalah nomor sampling unit yang jatuh pada range antara 1 sampai 50 pada tabel angka random. Next. Oke. Pertimbangan kualitatif dalam pengujian sampel. Penyimpangan harus dianalisis penyebabnya, termasuk pengaruhnya terhadap keandalan informasi yang berkaitan. Penyimpangan yang bersifat sistematik akan berpengaruh besar pada proyek pemeriksaan. Oke, mungkin sekian video dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.